Jadi disimpulkan bahwa apa yang dilakukan, usaha yang dilakukan oleh orang-orang musyrik itu untuk menyeberangi parit yang dibuat oleh orang muslim dan serangan orang muslim berjalan hingga beberapa hari. Karena ada perang banyak ya di masa dulu. di masa dulu, karena kan orang itu kayak umat Islam kan sering dizolimi deh. Nah, sering dizolimi dan tidak mau keadaan seperti itu berlaku lagi. Dan Islam itu kan datang untuk membawa kebenaran, memberi berita gembira. Nah, kalau bisa berita gembira, kebaikan itu disebarkan. Nah, salah satunya adalah untuk menyebarkan dakwah Islam, peperangan itu, Dek. Sebenarnya tidak mau, Islam itu tidak. Kalau perang parit itu nggak dia harus nyemplung parit itu dulu. Ya, sebenarnya perang parit itu usaha strategi agar musuh itu tidak mencapai tempat kita, tempat orang-orang Islam. Ternyata kan walaupun ada parit masih berusaha kan, cuman ya harus siap siaga juga orang muslim, jangan sampai mereka membuat jembatan-jembatan sehingga bisa melewati parit-parit itu gitu deh. Nah ini ya, jadi keadaan ini berlangsung beberapa hari karena ada parit yang menghalangi kedua pasukan, maka tidak sampai terjadinya pertempuran dan adu senjata secara langsung. Karena ada parit tadi, jadi nggak bentrok secara tatap muka langsung ya, pedang musuh pedang kayak gitu ndak. Jadi peperangan itu terbatas hanya melepaskan anak panah saja. Sekalipun begitu, ada beberapa orang dari pihak yang menjadi korban. 6 dari orang muslim ya, dalam peperangan itu 6 dari orang muslim dan 10 orang dari kaum musyrikin. Nah, di samping itu ada juga 1-2 orang yang terbunuh karena tebasan perang. Berarti masih ada yang masih terjadi kena sabatan perang. Mungkin yang sudah berusaha benar, gigih benar, orang Quraisy, orang kafir itu mencapai tempat orang muslim, mukmin, akhirnya terkena juga tebasan pedang ya. Dalam usaha melakukan serangan dengan melepaskan anak panah itu, Sa'ad bin Mu'az juga terkena anak panah hingga memutuskan urat lehernya. Urat leher putus. Yang melepaskan itu hingga yang mengenainya adalah orang Quraisy yang bernama Habban bin Qais bin Al-Ariqah. Nah, saat itu saat memanjatkan doa. Apa doanya? Saat berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau tahu bahwa tak seorang pun yang lebih kucintai daripada aku berjihad karenamu, melawan orang-orang yang mendustakan Rasul-Mu dan yang telah mengusirnya. Ya Allah, aku mengira Engkau telah menghentikan peperangan antara kami dan mereka. Jika memang Engkau masih menyisakan sedikit peperangan melawan orang-orang Quraisy, maka berikanlah sisa kehidupan kepadaku untuk menghadapi mereka, agar aku bisa memerangi mereka karena Engkau. Jika memang Engkau sudah menghentikan peperangan, maka kobarkanlah lagi peperangan itu agar aku bisa mati dalam peperangan." Pada akhir doanya, dia berkata, "Janganlah Engkau mematikan aku hingga aku merasa senang setelah memerangi Bani Quraisyah." Nah, jadi doanya pengen berperang benar, apalagi terhadap Bani Quraisyah, orang-orang Yahudi Quraisyah ya. Nah, jadi Sa'ad bin Mu'az nggak takut kalau dia mati dalam peperangan. Pada saat orang muslim itu menghadapi situasi perang yang amat keras, ular-ular berbisa yang biasa melakukan konspirasi dan berkhianat, maksudnya ini orang-orang ya, ular-ular berbisa ini ya, orang-orang yang biasa melakukan pengkhianatan ya, menyebarkan kebohongan-kebohongan ya, dia siap
untuk melancarkan serangan kepada orang muslim. Tokoh jahat dari Bani Nadir yaitu Huyai bin Akhtab datang ke perkampungan Bani Quraizah. Dia menemui Ka'ab bin Asad al-Quraizi, pemimpin Bani Quraizah, sekutu dan rekannya. Padahal dia sudah membuat perjanjian. Huyai bin Akhtab tadi sudah berjanji kepada Rasulullah untuk tidak menolong siapapun yang hendak memerangi Rasulullah. Dan ada orang yang mau memerangi Rasulullah maka tidak boleh ikut, tidak dibolehkan masuk ke dalam kelompok itu. Lalu Huyai pun mengedor pintu benteng Ka'ab, tapi Ka'ab tidak mau membukakan pintunya. Setelah didesak, pintu pun dibuka oleh Ka'ab. Huyai berkata, "Aku menemuimu wahai Ka'ab dengan membawa kejayaan masa lalu dan lautan yang mempesona." Yang ditawarkannya apa? Dunia. Ya. Aku datang kepadamu bersama Quraisy, pemimpin dan pemuka mereka, hingga aku menyuruh mereka bermarkas di Majma'ul Asyal di bilangan Rumat. Sedangkan Ghatafan, Yahudi juga Ghatafan ini, dengan semua pemimpinnya aku suruh bermarkas di Zanab Naqami di dekat Uhud. Mereka semua sudah berjanji dan bersumpah kepadaku untuk tidak pulang sebelum dapat membinasakan Muhammad dan para pengikutnya. Ka'ab pun menjawab, "Demi Allah, engkau datang kepadaku sambil membawa kehinaan masa lalu dan awan kering. Awan itu telah mengeluarkan kilat dan suara petir, tapi kosong melompong. Celaka engkau wahai Huyai, tinggalkan aku dan urusanku. Aku tidak melihat diri Muhammad melainkan sosok yang jujur dan menepati janji." Jadi Ka'ab ini sebenarnya tahu, dan Rasulullah itu memang terkenal dengan pribadi yang mulia ya. Dia orang yang jujur, dia tidak pernah berkhianat, menepati janji ya. Di dalam pikiran Ka'ab ini ya. Namun Huyai ini terus membujuk, merayu Ka'ab. Dan akhir bujukan dari Huyai itu maka dia bersumpah ya. Dan berjanji, jika orang-orang Huyai ini berjanji ya, jika orang-orang Quraisy dan Ghatafan mundur, mereka tidak jadi menyerang Muhammad, maka aku akan bergabung denganmu di dalam bentengmu dan aku siap menanggung akibat bersamamu. Jadi kalau orang Quraisy itu nggak jadi menyerang kaum muslimin ya, maka dia mau ikut dengan Ka'ab kayak gitu ya. Jadi Ka'ab bin Asad pun melanggar perjanjian yang telah disepakatinya. Dia sudah melepaskan ikatan dengan orang muslim. Dia bergabung dengan orang musyrik untuk memerangi orang muslim. Itu ya akibat bujukan. Ka'ab dibujuk oleh Huyai dan akhirnya Ka'ab terbujuk juga, termakan bujuk rayu Huyai. Ketika itu pula orang Yahudi bangkit untuk memerangi orang muslim. Ibnu Ishaq menuturkan, Sophia binti Abdul Muthalib ya, masih bibinya ya. Sophia binti Abdul Muthalib, bibinya Nabi Muhammad, berada dalam satu bilik benteng yang dikhususkan bagi para wanita muslimah dan anak-anak. Di sana yang menjaga adalah Hasan bin Sabit. Sophia berkata dan menceritakan kejadian pada saat itu. Ada seorang laki-laki Yahudi melewati tempat kami, lalu mengelilingi benteng. Sementara Yahudi Bani Quraizah maju berperang dan melanggar perjanjian yang sudah disepakati dengan Rasulullah. Tidak ada orang muslim yang menjaga kami, karena beliau dan semua orang muslim sedang berhadapan dengan musuh. Jadi di situ hanya wanita dengan anak-anak saja ya. Dan tidak mungkin mereka mundur ke tempat kami dan meninggalkan pos mereka jika ada yang menyerang kami. Kukatakan kepada Hasan, hanya Hasan ya, Hasan bin Sabit yang jaga, "Wahai Hasan, seperti yang engkau lihat, orang Yahudi itu mengitari benteng. Demi Allah, aku merasa tidak aman jika dia menunjuk titik lemah kita dari arah belakang ini kepada orang-orang Yahudi."
Sementara Rasulullah dan para sahabat tidak sempat lagi mengurus kita, maka hampirilah orang itu dan bunuhlah dia, kata Sofia. Biarlah Sofia di sana mungkin yang berjaga-jaga terhadap muslimah yang lain dan anak-anak. Sedangkan Hasan disuruh membunuh orang Yahudi tadi, ya. Demi Allah, engkau tahu sendiri, aku bukanlah orang yang mahir dalam masalah bunuh-membunuh, kata Hasan tadi, jawab Hasan. Sebenarnya yang dituju yang untuk melindungi para wanita dan anak-anak itu bukan ahli dalam berperang. Kayak gitu. Jadi sebenarnya dia juga ragu, Hasan bin Sabit tadi. Lalu Sophia pun berkata, lalu ku ikatkan pinggangku dan ku ambil sepotong tiang penyangga, lalu aku turun dari benteng untuk menghampiri orang Yahudi itu. Potongan tiang itu ku pukulkan ke tubuhnya hingga mati. Setelah itu aku kembali lagi ke benteng. Berhasil Sophia. Kukatakan pada Hasan, wahai Hasan, turunlah dari benteng dan ikatlah dia. Karena kalau bukan karena dia seorang laki-laki, tentu sudah aku ikat sendiri, kan tidak boleh menyentuh, haram kan. Maka dia menyuruh Hasan untuk mengikatnya. Hasan bin Sabit berkata, kurasa aku tidak perlu lagi mengikatnya karena sudah mati kan di sini tadi ya. Ya takutnya berlari, terbunuh, mungkin terlihat itu sudah mati. Takut Sofia takut mungkin ya orang Yahudi itu pura-pura mati atau bangkit kembali. Maka dia menyuruh Hasan untuk mengikatnya. Hasan ini ternyata orang yang penakut ya. Nah ini tapi ada hadis yang menyebutkan itu, tapi ada hadis juga yang menyangkal kalau Hasan itu tidak penakut. Nah, tindakan bibinya Rasulullah yang berani ini mempunyai pengaruh untuk menjaga para wanita dan anak-anak. Sebab selama itu orang-orang Yahudi menduga rumah penampungan dan benteng bagi para wanita anak-anak itu dipimpin oleh pasukan muslim yang hebat. Padahal yang ada di sana hanya seorang laki-laki, kayak gitu, satu orang laki-laki. Nah iya, karena dugaan itu mereka tidak berani melakukan serangan terhadap orang muslim yang ada di sana. Mereka hanya mengulurkan bantuan kepada pasukan orang kafir dengan memasok bahan makanan saja. Tapi pasokan itu diambil juga oleh orang muslim sebanyak 20 onta. Berhasil dirampas juga. Nah, kabar tindakan orang-orang Yahudi ini didengar oleh Rasulullah dan orang muslim. Maka seketika itu pula beliau mengecek kebenarannya, melihat apa yang terjadi di tempat penampungan wanita dan anak-anak tadi. Lalu beliau meminta keterangan langsung dari Bani Quraiza agar segera dapat diambil tindakan secara militer. Kemudian Rasulullah mengutus Sa'ad bin Mu'az, Sa'ad bin Ubadah, Abdullah bin Rawaha, dan Khawat bin Jubair. Lalu bersabda kepada utusan ini, pergilah ke sana dan cari tahu benarkah kabar yang kita dengar dari mereka ataukah tidak. Jika kabar itu benar, beritahukan hanya kepadaku melalui isyarat saja, agar tidak mematahkan semangat orang-orang. Jika mereka masih menepati perjanjian, bolehlah kalian memberitahukannya kepada orang-orang. Karena Bani Quraiza tadi yang berkhianat tadi loh, Mbak. Nah, setiba di sana, para utusan itu mendapatkan keadaan yang jauh lebih jahat dari gambaran semula. Orang Yahudi itu secara terang-terangan mencemooh, mengejek, memperlihatkan permusuhan. Bahkan mereka mengejek Rasulullah. Katanya seperti ini, siapa itu Rasulullah? Tidak ada perjanjian antara kami dan Muhammad, dan juga tidak ada ikatan apa-apa, kata mereka. Mereka menyangkal. Para utusan itu pulang, lalu mengisyaratkan kepada mereka keadaan mereka kepada Rasulullah dan berkata, Adol dan Koroh,
Nah, Adol dan Koroh kan yang kemarin ya. Artinya orang-orang Yahudi itu seperti Bani Adol dan Koroh yang melanggar perjanjian. Sekalipun para utusan itu sudah berusaha menyembunyikan pernyataan yang sesungguhnya, toh sebagian orang muslim ada yang bisa menangkapnya hingga mereka merasa bahwa keadaan itu benar-benar amat gawat, karena bukan hanya berkhianat tapi mereka sudah melakukan sesuatu makar yang pemberontakan yang hebat kayak gitu ya. Bebek. Ya ngajak yang Kaab tadi